Halo Lur, kembali lagi dengan saya Putra di channel SK Putra Sinau Godong. Ya, sesuai judul ya. Jadi pada kesempatan video kali ini saya ingin menjelaskan lebih detail mengenai program kita atau program saya, program dari SK Putra yang terbaru. Jadi ini mungkin kalau yang anggota aktif di grup Sinau Godong yang umum atau grup-grup yang saya buat mungkin sudah pada tahu ya. Karena memang brosurnya pun sudah saya sebar dari tadi ya. Dari tadi sudah saya sebar sebelum saya buat video ini. Nah, ini programnya itu saya namai program eksklusif Omah Sinau Tembakau. Nah, jadi ini program terbaru dan yang menurut saya itu program paling eksklusif ya. Jadi paling rekomendasi lah menurut saya. Karena memang program ini kita buat menjadi program P2C, yaitu program pembelajaran cepat tatap muka penuh selama 2 minggu. Nah, cuman sebelum saya jelaskan lebih detail, saya mau sedikit cerita dulu. Program ini sebenarnya awalnya nggak terpikirkan lah sama saya awalnya. Cuman setelah kemarin itu ada salah satu sedulur Sinau Godong, itu saya lupa namanya ya, mohon maaf ya kalau masnya lihat video ini karena saya lupa namanya. Intinya dia itu pengen ikut Om ST ya, Omah Sinau Tembakau, program member tapi ya, kememberan. Nah, itu dia cuman request bisa nggak sih kalau sekali kesini itu agak lama, dalam artian uh, langsung sekali jadi gitu loh. Jadi nggak perlu bolak-balik. Karena kenapa dia sedulur kita atau si masnya itu request sekali jadi, karena memang masnya itu dari jauh ya. Jadi masnya tersebut itu dari Aceh. Nah, karena saya di Klaten, Jawa Tengah, itu otomatis sangat jauh sekali. Ya mungkin kalau naik pesawat cepat ya, cuman kalau mungkin naik bis atau mungkin naik mobil pribadi itu mungkin ya membutuhkan waktu 2 hari mungkin. Ya saya kurang tahu, intinya nggak mungkin 1 hari langsung sampai lah. Karena dari kemarin dari daerah Palembang, mohon maaf ya, dari Palembang aja ke sini itu memakan waktu sekitar 2 hari ya. Mungkin kan dia pakai mobil pribadi, kendaraan pribadi, mungkin ya banyak istirahat ya karena supirnya cuma satu. Nah, makanya dari requestan si masnya tadi, siapa saya lupa itu namanya, yang dari Aceh itu, makanya program ini saya buat. Karena juga saya lihat pun untuk program Om ST yang untuk program member ya, yang kemarin itu mulai dari 500.000 sampai 35 juta itu memang saya pantau itu progresnya ya lumayan. Bahkan saya kan sudah bilang kan kemarin, sejak baru pengumuman perencanaan aja sudah banyak yang tanya-tanya, bahkan sudah banyak yang nginden atau sudah banyak yang pesen ingin join seperti itu. Apalagi sekarang sudah jalan, ini semakin ya lumayan lah, intinya lumayan beberapa orang itu berminat untuk masuk. Nah, makanya untuk program ini saya buat ya, saya lihat dari situ karena memang awalnya saya nggak begitu, ekspektasi saya itu nggak seperti ini ya. Saya kira siapa sih yang mau ikut program pembelajaran tembakau, karena saya lihat memang rata-rata untuk pemain baru itu mereka nggak menggunakan ilmunya sendiri atau tidak meracik sendiri, melainkan menyewa master blend atau menyewa peracik. Tapi kenyataannya setelah saya mulai program ini, saya buka ya, memang lumayan antusiasnya juga lumayan banyak lah istilahnya. Nah, memang untuk sementara ini kemarin ya, sebelum video ini tayang, itu baru ada program di PDT yang online dan Om ST yang member. Jadi untuk program ini itu terbaru. Nah, saya
menuju ke penjelasan program eksklusif ini ya, atau kita sebut P2C. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung kalau mau daftar program eksklusif Omah Sinau Tembako terlalu panjang kan. Nah kalau pengen daftar atau mau tanya-tanya bilang aja, atau kita kasih nama program ini yaitu P2C. P2C itu artinya program pembelajaran cepat. Nah, program pembelajaran cepat di tembakau ya. Nah, jadi yang pertama, perbedaan dari kalau sama PDT jelas beda ya kalau PDT online. Jadi perbedaan antara P2C dengan program member dari ST itu ada di durasi tatap mukanya. Kalau di program ST yang member itu kesini itu hanya 1-2 hari, 1-2 kali pertemuan, dan nanti ya sudah langsung pulang. Dan mungkin kalau nanti dalam waktu masih menjadi member masih kurang jelas bisa kesini lagi seperti itu. Cuman mungkin nanti maksimalnya itu di 2 atau 3 hari, karena memang kalau saya mau langsung lama, katakanlah 1 minggu 2 minggu, otomatis nanti nabrak dengan member yang lain yang juga mungkin pengen kesini, pengen belajar ya. Makanya perbedaannya antara ST yang member dengan P2C ini, kalau ST yang member itu maksimal di sini paling 2-3 hari ya, tapi biasanya cuma 1 hari gitu. Tapi kalau yang Omah Sinau Tembako yang program yang P2C ini, di sini itu ada waktu atau durasi untuk pembelajarannya itu sampai 2 minggu ya. Jadi ya cukup, menurut saya sangat cukup maksimal lah intinya nantinya itu. Karena memang ini baru mau saya buka ya, tapi kalau yang ST yang member ya tetap maksimal itu di sini 2-3 hari. Ya jadi yang udah daftar ya sudah terlanjur ya nggak apa-apa, ikut kememberan aja, tidak perlu pindah ke P2C. Jadi untuk program P2C ini lebih saya prioritaskan, atau lebih saya istilahnya itu, program ini saya buat ya itu tadi seperti contoh yang saudara kita dari Aceh itu, karena dia jauh, otomatis kalau kesini cuma 1 hari 2 hari otomatis rugi ya, karena perjalanannya itu udah memakan biaya berapa istilahnya. Dan pastinya pun kalau mau di sini juga bingung ya, mau tidur di mana, mau istirahat di mana, nanti makannya seperti apa gitu. Nah ini dengan saya mempertimbangkan permasalahan itu, makanya saya buat program terbaru dari Omah Sinau Tembako yaitu P2C. Jadi nantinya jika teman-teman ikut program P2C itu, nanti di sini itu jangka sebenarnya bukan maksimal ya, tapi kita intinya memberikan waktu selama 2 minggu untuk teman-teman di sini ya, di Klaten, di tempat ST, untuk mendalami persoalan tembakau atau meracik seperti itu. Dan bedanya kalau di member ya, di ST yang member itu dari kami, istilahnya itu dari SK Putra, selaku ibaratnya kita memberikan jasa. Teman-teman yang ikut member itu pengennya seperti apa kita layani, tanya apa kita jawab, pengen diajari apa kita ajari, seperti itu. Jadi memang kalau ST yang member, teman-teman kesini itu harus menyiapkan pertanyaan ya, atau sudah harus ada tujuan, katakanlah pengen membuka pabrik kretek filter mengarah ke rasa A, B, C, D, E lah, kita yang mengarahkan. Jadi teman-teman sudah punya pertanyaan, sudah punya istilahnya itu, sudah punya gambaran lah, kita yang memantapkan seperti itu. Berbeda dengan P2C ini, kalau P2C ini kita benar-benar awalnya karena waktunya panjang ya, dalam kurun waktu 2 minggu itu kita akan benar-benar handle, kita benar-benar ajari tentang tembakau. Jadi saya bacakan yang sesuai brosur ini ya, mungkin kalau ada yang belum bisa baca brosur karena nggak ikut grup, saya bacakan. Program eksklusif Omah Sinau Tembakau, program pembelajaran cepat atau dalam kurung P2C,
tatap muka penuh selama 2 minggu. Program ini bertujuan untuk mendalami peracikan tembakau dan mendalami tembakau mulai dari pemilihan bahan mentah, grading, pencampuran, blending, pengolahan dan pengenalan bahan baku pokok dan bahan baku penunjang rokok, dan bimbingan tambahan perizinan dan marketing, free blend atau resep racikan dengan karakter sesuai keinginan Anda. Jadi lebih saya detailkan ya, intinya di P2C ini di awal pertemuan itu materi yang kita berikan adalah pengenalan tentang pemilihan atau grading tembakau. Jadi istilahnya itu tembakau yang digunakan untuk rokok itu seperti apa sih? Nah, itu kita akan berikan sampel dan kita pun akan ajari gitu. Nah, yang teksturnya seperti apa, ketebalannya seperti apa, lalu warnanya seperti apa, yang memang itu standar untuk rokok. Nah, nantinya kita memberikan sampel pun juga bukan hanya tembakau yang standar untuk rokok, tapi kita juga sediakan tembakau-tembakau yang mungkin bisa dikatakan grade-nya jelek, atau mungkin tembakau tersebut jika digunakan untuk rokok tidak bisa lah istilahnya, jadi tidak standar untuk rokok. Jadi biar teman-teman itu nggak cuma tahu yang bagus saja, jadi yang jelek atau yang nggak standar itu seperti apa, kita sediakan sampling, dan nantinya pun teman-teman bisa merasakan, bisa melihat, bisa menyentuh, bisa mencium aromanya seperti itu. Jadi biar benar-benar jelas. Nah, nantinya kita siapkan mungkin berapa puluh ya, mungkin puluhan itu nanti, puluhan tembakau. Nah, di situ kita akan ajari jika tembakau yang contohnya ya, ini cuman perumpamaan aja, itu ketebalannya sekian, warnanya sekian, teksturnya sekian, kelembapannya sekian, seperti itu. Itu yang pertama. Untuk materi pertama itu intinya seputaran pemilihan bahan baku untuk meracik. Jadi pemilihan tembakau ya, warnanya seperti apa, ketika dihisap itu karakternya seperti apa. Jadi mulai yang dari yang standar memang itu nanti bagus untuk bahan rokok, dan yang tidak standar atau yang mungkin tidak cocok atau kurang bagus untuk bahan rokok itu kita sediakan sebagai bahan pembelajaran seperti itu. Itu materi pertama. Dan ini pun dari bahan mentah ya. Jadi kita sediakannya bukan cuma tembakau yang mungkin saya pakai, tapi dari yang benar-benar mentah. Mungkin bahkan kalau kita bisa dapat ya, cuman kalau yang ini saya nggak janji karena memang tembakau itu kan tergantung musim. Kalau memang saya nanti bisa menyediakan tembakau yang masih mentah atau masih basah ya, yang masih hijau, itu juga kita sediakan. Jadi mulai dari tembakau yang masih hijau, kalau perlu, cuman saya nggak janji kalau masalah ini karena memang ini mungkin sudah tidak musimnya. Kalau memang saya bisa menyediakan pohon tembakau yang masih benar-benar berbentuk pohon, itu pun akan saya sediakan. Nah, ini saya nggak janji, tapi tetap saya akan usahakan semaksimal mungkin saya bisa menyediakan itu. Jadi mulai dari tembakau yang masih di pohon, sampai nanti yang tembakau yang petian yang masih dalam bentuk lembaran, sampai tembakau yang sudah dirajang, sudah di grade antara tembakau yang nanti dijadikan lembutan, yang untuk bahan rokok, untuk awal growol segala macam, sampai nanti awal pabrik yang mulai mata ayam, Venus, lalu oncek, mungkin tembakau impor seperti Virginia, Barley segala macam, itu kita siapkan. Jadi kita di program P2C ini itu kita memberikan sampling untuk pengenalan. Jadi kan mungkin kalau ya ini bukan maksud saya merendahkan ya, tapi setahu saya yang pernah saya tanya ke saya atau pernah diskusi sama saya itu, teman-teman ini kan mungkin banyak yang pengetahuan atau istilahnya itu masalah tembakau itu masih terbatas lah. Artinya belum begitu mengenali lebih jauh atau lebih banyak tentang tembakau. Makanya P2C ini nanti di sini kita sediakan pokoknya tembakau kita buat lengkap lah. Semua bahan rokok mulai dari yang lokal, impor, asal pabrik, yang dari petani segala macam kita siapkan, bahkan mungkin pohon-pohonnya pun yang masih berdiri, atau ya kalau memang nanti nggak bisa mungkin sebagai biar lebih maksimal kita carikan gambar lah, kita nanti juga ajari tembakau yang daun 1, 2, 3, daun pucuk segala macam itu jenisnya apa dan itu bagusnya digunakan untuk apa, itu kita benar-benar jelaskan. Nah, itu materi pertama, intinya mengenali itu. Lalu mungkin ya itu butuh waktu 1-2 hari ya untuk
materi selanjutnya yaitu pencampuran. Jadi setelah nantinya materi pertama selesai mengenali karakter-karakter bahan mentah tembakau, lalu kita lanjut ke pencampuran. Jadi mencampur dari tembakau-tembakau yang sudah dikenali karakternya itu supaya menjadi suatu racikan yang memiliki karakter dan rasa yang sesuai dengan harapan teman-teman seperti itu. Jadi nanti silahkan teman-teman mau praktek sendiri lah, atau mungkin mau saya bimbing, saya kasih istilahnya itu rekomendasi tembakau apa saja yang mau dicampur, tembakau apa saja yang akan dicampur, intinya bebas. Jadi memang sampel itu istilahnya saya ngasih sampel 5 kilo tembakau, mau dihabiskan nggak apa-apa, itu sudah menjadi hak teman-teman. Cuman ya memang kalau yang boleh dibawa pulang ya hasil racikannya, kalau bahan-bahannya nggak boleh gitu. Nah jadi setelah mengenali karakter-karakter tembakau-tembakau mentah itu kalau mungkin bisa dicatat atau diingat, baru nanti lanjut ke pencampuran. Jadi dari berbagai macam tembakau itu dicampur menjadi satu supaya rasanya terarah. Setelah nanti di materi pencampuran selesai, itu masuk ke materi pengolahan. Jadi dari pencampuran dari beberapa macam tembakau yang sudah istilahnya itu dijadikan sebuah rasa, itu lalu diolah. Lah diolah ini dalam artian itu ya di casing, di saus, atau mungkin nanti di steam seperti itu. Lah itu nanti untuk materi selanjutnya. Setelah materi pengolahan selesai, baru nanti kita masuk ke materi pengenalan bahan pokok dan bahan baku penunjang rokok. Ya, jadi setelah mengenali bahan mentah, setelah mentah bisa mencampur, setelah mencampur bisa mengolah, kita akan menjelaskan lagi untuk bahan-bahan pokok dan penunjang ya, seperti tadi, seperti saus, casing, tabak oil, segala macam itu kita jelaskan. Jadi bahannya apa saja, terus fungsinya apa saja, atau mungkin kita juga akan jelaskan kendala-kendala yang sering dialami ketika meracik seperti kadang pahit, terus bercak, segala macam. Lah itu kita akan rangkum di materi, kita akan rangkum dan jelaskan di materi pengenalan bahan-bahan pokok atau bahan baku pokok dan bahan baku penunjang rokok. Jadi mulai dari yang pokok atau yang harus ada, dan untuk bahan-bahan campuran lain yang mungkin sifatnya itu opsional atau tidak dipakai juga tidak apa-apa, itu kita jelaskan, kita rangkum sampai sepaham mungkin. Nah, setelah nanti di situ sudah masuk kan, sudah artinya itu sudah dipelajari dengan matang. Jadi harus matang ya, di materi-materi yang saya jelaskan tadi harus benar-benar matang. Setelah di materi itu matang, baru kita masuk ke bimbingan tambahan seperti perizinan dan marketing. Jadi di sini kita nggak cuman memberikan bimbingan atau pembelajaran soal peracikan saja, namun untuk perizinan dan marketing pun kita juga istilahnya kita bimbing. Jadi untuk tingkatan-tingkatan kelas pabrik itu seperti apa, ketika nanti perizinan itu yang diperlukan apa saja, itu kita istilahnya kita jelaskan lah. Jadi nanti pun teman-teman intinya ketika kesini itu yang jelaskan awal harus bisa meracik lah, kita ajarin meracik dan memilih bahan ya yang jelas, karena meracik itu ya mencakup memilih bahan, mencampur, lalu memberikan bahan campuran penunjang, itu termasuk meracik. Setelah meracik bisa, otomatis akan mendirikan sebuah perusahaan atau sebuah pabrik. Lah ketika teman-teman pengen mendirikan perusahaan, artinya harus melalui perizinan. Lah nanti di sini pun kita akan jelaskan atau kita siapkan materi untuk perizinan. Jadi yang dibutuhkan tanahnya luasnya berapa, lalu nanti ketika di lab itu langkah-langkahnya lah, istilahnya itu seperti apa, kita rangkum, kita jelaskan. Nah, setelah dari bimbingan tambahan ya, masalah perizinan, lalu juga marketing. Jadi kita juga membimbing marketing gimana setelah kita bisa meracik, kita sudah menghasilkan produk dan sudah resmi, caranya agar produk ini bisa laku di pasaran, bisa dijual di pasaran, bisa laris itu seperti apa,
cara iklannya seperti apa, marketingnya seperti apa, kita juga jelaskan, kita juga bimbing seperti itu. Nah, lalu nanti setelah kan sudah bisa milih bahan untuk meracik, sudah kenal karakter-karakter tembakau dan bahan-bahan penunjang lainnya, otomatis kan sudah nanti izin mendirikan pabrik, lalu bisa menjual atau bisa iklan atau bisa memasarkan produknya seperti itu. Dan walaupun sudah melalui pembelajaran ya, mungkin itu menurut saya ya intinya kan teman-teman walaupun setelah kesini pun belum tentu bisa langsung menghasilkan produk yang maksimal atau yang enak, tapi setidaknya teman-teman sudah punya ilmunya. Dalam artian itu ketika nanti teman-teman, perbedaannya ketika teman-teman ikut bimbingan dari saya, ketika nanti ngeracik menemukan kendala, artinya sudah punya dasar. Oh, kalau pahit itu harus, tembakau itu harus diperlakukan seperti ini. Oh, kalau tembakau biar antep itu harus dicampur ini, biar rasanya kayak rokok A itu harus dicampur ini. Nah, sebenarnya yang penting dasar-dasarnya itu teman-teman tahu. Nah, walaupun setelah tahu, praktek 1 kali 2 kali belum berhasil, tapi setidaknya sudah terarah lah prakteknya, nggak terus yang ngawur, yang penting tembakau saus segala macam dimasukkan tanpa dasar. Nah, lebih bagus sudah belajar, walaupun percobaan 1 kali 2 kali gagal, tapi nanti saya yakin yang penting sudah tahu dasarnya, sudah tahu teorinya dan bahan-bahannya, saya yakin berjalannya waktu tetap bisa menghasilkan produk yang maksimal. Cuman jangan khawatir kalau memang teman-teman itu istilahnya belum bisa menghasilkan produk maksimal. Di akhir pembelajaran atau akhir pertemuan, kita juga akan memberikan free blend resep racikan dengan karakter sesuai keinginan teman-teman. Jadi katakanlah setelah belajar ya, mungkin ini setelah beberapa hari atau waktunya sudah mau habis, itu kalau memang teman-teman, jadi ini opsional ya, untuk yang terakhir opsional. Kalau teman-teman katakanlah, Mas, saya walaupun sudah belajar tapi tetap pengen dapat rekomendasi dari Mas Putra untuk pencampuran tembakau yang pas dengan rasa yang katakanlah teman-teman mendeskripsikan rasanya pengen seperti rokok ini, rasanya seperti ini. Nah, itu kita juga buatkan. Jadi saya nyampur untuk teman-teman yang ikut P2C ini menyaksikan. Jadi nggak terus saya ngasih langsung dalam bentuk jadi, enggak. Jadi biar real gitu loh. Jadi dari tembakau mentah juga saya campur. Nanti teman-teman mungkin memperhatikan dengan mencatat. Nah, itu setelah jadi racikan saya dirasakan apakah sudah sesuai. Kalau memang sudah sesuai, artinya ya itu menjadi hak bagi anggota yang mengikuti P2C, itu bisa digunakan ketika mungkin sudah mempunyai pabrik atau monggo istilahnya kalau mau dipatenkan atau mau istilahnya dipatenkan rasanya, itu nggak masalah. Karena setiap anggota P2C katakanlah request pengen dibuatkan racikan untuk pabriknya atau untuk istilahnya untuk produknya, kita pun juga berbeda-beda ya. Jadi nggak terus saya punya satu racikan, anggota A, B, C semuanya saya kasih satu racikan yang sama, enggak. Jadi setiap anggota yang masuk itu blendnya khusus. Jadi nggak terus saya sama ratakan, karena kalau saya sama ratakan, otomatis nanti katakanlah di sini menetaskan beberapa peracik dan mereka mendirikan beberapa pabrik, mungkin dari beberapa pabrik atau pabrik yang didirikan dari anggota yang pernah ikut P2C, nantinya kalau saya samakan, produk rokoknya beda, mereknya beda, PT-nya beda, tapi rasanya sama. Nah, itu yang saya takutkan. Makanya setiap orang yang kesini, setiap anggota yang ikut nantinya di P2C, itu racikannya kalau memang request minta resep dari saya, itu akan saya beda-bedakan. Jadi rasanya pasti juga berbeda. Nah, itu untuk ya sebenarnya belum detail ya, karena memang untuk penjelasan ini menurut saya sudah detail, yang memang ini bisa dikonsumsi untuk umum ya atau publik ya. Tapi memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya jelaskan di sini. Nanti kalau teman-teman ikut baru tahu ya. Jadi ada beberapa hal yang nggak bisa saya jelaskan di sini.
Itu untuk materi-materinya atau untuk nanti itu berjalannya kurang lebih seperti itu untuk program P2C ini. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan loh, kalau saya ke sana nanti saya di sana mau istilahnya itu tidur di mana, makannya seperti apa, segala macam. Kita juga memberikan fasilitas selain yang saya jelaskan tadi, masalah untuk konsep dan juga berjalannya yang saya jelaskan tadi. Kita juga memberikan fasilitas yaitu hotel. Jadi selama 2 minggu di sini, hotel itu dari pihak kami yang nanggung. Jadi di harganya nanti, ya nanti saya kasih tahu harganya di akhir video. Itu sudah termasuk untuk biaya hotel dan makan selama 2 minggu. Jadi nantinya kita kerjasama dengan salah satu hotel di sekitar tempat ST sih ya, nggak bisa hotel yang bagus-bagus banget. Kalau bagus-bagus banget atau yang bintangnya bintang 5, bintang 4 segala macam kan otomatis itu di kota. Kalau di kota itu sama sini jauh, makanya kita cari hotel-hotel dekat sini ya, tapi ya istilahnya standar lah, nggak terus yang bintang 1 atau yang tanpa bintang yang ngecek-ngecek ya enggak. Istilahnya di situ tetap nanti ada TV, mungkin AC ya, kamarnya juga. Itu selama 2 minggu kita sediakan atau kita fasilitasi hotel dan juga makan. Nah, cuman untuk makannya saya belum tahu ya, karena untuk menunya atau sehari berapa kali kan itu nanti tergantung hotelnya. Intinya kita kerjasama sama hotel, kita sewa kamar dan juga makan dalam waktu 2 minggu untuk anggota yang ikut program dari kita yaitu P2C. Nah, selain tempat untuk beristirahat dan juga makan, kita juga kasih transportasi. Nah, jadi kan ya karena nggak mungkin ya untuk pembelajarannya terus full 24 jam ya, enggak lah, mungkin ya kita buat normal aja, mulai dari jam 8 pagi nanti maksimal di jam 5 sore atau jam 6 atau jam 7 malam seperti itu. Jadi ya tapi kan dia tetap melewati istirahat. Lah nantinya ketika teman-teman ya PP ya dari istilahnya itu dari hotel ke tempat ST atau mungkin setelah pulang mau main-main di daerah sini, mau keluar ke angkringan atau pengen berenang segala macam lah istilahnya di luar pembelajaran, itu kita sediakan sepeda motor. Jadi teman-teman ketika tidak sedang ada kelas atau tidak sedang ada pembelajaran, bisa lah istilahnya itu muter-muter sekalian. Jadi kesini belajar sekalian refreshing istilahnya. Jadi kita sediakan bebas, mau sepeda motor atau sepeda gunung kita sediakan. Kan mungkin ada yang nggak bisa naik motor, kita juga ada sediakan sepeda sepeda gunung. Cuman kalau mobil enggak, kalau mobil kan resiko ya. Jadi kita sediakan motor dan sepeda, dan kita juga menanggung untuk katakanlah pakai sepeda motor, kita menanggung untuk bahan bakarnya, kita juga tanggung. Jadi kita yang isi, teman-teman tinggal pakai seperti itu. Nah, lalu itu intinya yang mungkin banyak dipertanyakan ya. Jadi jangan takut ketika di sini 2 minggu itu tetap kita sediakan tempat untuk istirahat yaitu hotel, makan, lalu sepeda motor atau sepeda gunung kita sediakan untuk teman-teman yang dijadikan transportasi di sini. Lalu ya kalau yang bawah ini berkaitan sama yang saya jelaskan tentang konsep tadi ya, yaitu ya bahan praktek, laboratorium, buku panduan, sampel produk blend, bimbingan segala macam, terus sertifikat, itu ya mungkin sudah hal biasa. Jadi intinya itu konsep dari P2C dari SK Putra, konsepnya seperti itu, dan itu gambaran berjalannya atau konsep dari P2C itu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi intinya singkatnya teman-teman kesini 2 minggu bener-bener mendalami tentang meracik. Ya awalnya kita berikan materi sesuai SOP ya istilahnya, tapi nanti setelah pemberian materi selesai, teman-teman mau tanya apapun kita bisa jawab, mau diajari apapun kita bisa ajari, mau request pembelajaran seperti apapun, penjelasan seperti apapun kita layani seperti itu. Dan yang jelas di sini dalam waktu 2 minggu itu kita sediakan tempat, kita sediakan transportasi, kita sediakan untuk makannya juga. Jadi teman-teman bisa sekalian refreshing ya, mungkin yang dari masnya dari Aceh mungkin
nantinya ada yang dari Papua atau Sulawesi atau Kalimantan mau ke sini, bisa belajar sekalian refreshing ya. Mungkin kalau sepeda motor sama sepeda ini, kalau teman-teman kesininya bawa mobil ya nggak diperlukan juga nggak apa-apa, tapi kalau mau dipakai pun kita juga nggak masalah. Tapi yang jelas memang ketika posisi di sini itu KTP harus tetap saya bawa, jadi kita juga saling menjaga ya. Nah intinya itu, jadi sebenarnya masih ada fasilitas-fasilitas dan juga hal-hal yang harusnya didapatkan, cuman mohon maaf, saya ulangi sekali lagi, mohon maaf tidak bisa saya jelaskan di sini, atau tidak, ini bukan konsumsi publik ya, jadi bukan konsumsi untuk umum karena ini sifatnya rahasia. Jadi nantinya teman-teman kalau ikut baru tahu apa yang saya maksud ini. Dan biaya pendaftarannya, ya ini yang ngeri, biaya pendaftarannya itu di angka 20 juta. 20 juta rupiah itu sudah termasuk untuk biaya pembelajaran dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan. Jadi mahal kalau itu tidak dibutuhkan, tetapi sangat murah jika itu dibutuhkan. Seperti itu istilahnya. Bagi teman-teman yang mau ikut, bagi teman-teman yang mau mendaftar, bisa mendaftar dimulai dari sekarang atau mulai dari video ini tayang, karena program ini dimulainya baru besok Mei ya, Mei, sedangkan ini masih Januari. Kenapa saya mulai di Mei? Karena kalau di Januari ini masih ada beberapa hari yang kosong, tapi kayaknya sudah nggak ada yang daftar ya kalau di bulan Januari. Tapi kenapa saya nggak mulai secepatnya? Karena di Februari, Maret ini sudah full. Jadi Februari sama Maret itu sudah full, dan April ini mungkin di setengah bulan April itu juga sudah isi, tapi bukan yang P2C ya, melainkan yang ST yang member. Nah, kenapa saya share mulai dari sekarang sedangkan mulainya baru masih Mei? Karena saya takutnya kalau nggak segera saya share, nanti ada member atau orang yang daftar member di yang di ST yang member, takutnya nanti nabrak-nabrak terus, akhirnya nanti P2C ini nggak jalan. Artinya nggak bisa mulai, karena kalau P2C ini kan otomatis 2 minggu penuh saya nggak nerima tamu, karena sudah ada yang di sini, istilahnya seperti itu. Makanya walaupun masih dimulai di bulan Mei, saya umumkan mulai dari bulan Januari, dan ini terbatas untuk 8 peserta saja atau 8 kuota saja. Jadi akan saya lakukan ini termasuk opening ya, opening P2C akan saya buka di bulan Mei, Juni, Juli sampai Agustus. Jadi hanya 4 bulan, dan per bulan itu hanya menerima 2 kuota. Ya, karena otomatis kan 2 minggu 1 bulan, kita buat gampang 4 minggu kan nggak bisa kalau lebih dari 2. Jadi per bulan kita menerima 2 kuota dimulai di bulan Mei. Dan bagi teman-teman yang mau ikut atau berminat untuk join, bisa hubungi admin dari sekarang dan reservasi. Jadi nggak ada DP ya, langsung cash dari sekarang walaupun mulainya masih Mei. Karena memang kenapa saya berani bilang kayak gini ya, saya melihat aja yang ST yang member itu saja yang mungkin saya kira ya lebih maksimal yang P2C ini, karena memang bisa di sini sampai 2 minggu dan detail dari mulai mentah dari pohon sampai nanti jadi produk dan afal atau limbah yang tidak bisa dipakai itu kita jelaskan secara rinci. Yang pasti ini lebih eksklusif, lebih maksimal, dan ya saya kira lebih murah ya. Karena di ST aja yang member itu yang 35 juta itu kesini juga maksimal cuma 1 minggu. Tapi kalau yang eksklusif ini 20 juta itu bisa 2 minggu di sini. Nah itu intinya, monggo. Ini lebih diutamakan bagi teman-teman yang mungkin jauh ya. Kalau deket-deket sini mending ikut ST yang member. Tapi kalau teman-teman yang jauh mungkin dari luar pulau terutama, silahkan kalau mau ikut.
Jadi biar nggak membuang-buang biaya ya. Jadi kesini satu kali, benar-benar nanti didetailkan dan benar-benar dimaksimalkan untuk pembelajarannya. Dan saya bisa mengatakan kalau program-program saya mulai dari Om ST yang member, PDT, dan juga ini yang terbaru yang eksklusif yang baru mau buka, itu murah. Kenapa? Karena memang resiko ketika kita mendirikan pabrik, ketika kita belum tahu secara istilahnya itu, secara kita belum memahami 100%, itu resikonya lebih besar. Karena mendirikan pabrik, saya kasih kisi-kisi atau saya kasih bocoran, itu nggak cukup uang, ya istilahnya 50 juta 100 juta nggak cukup. Nah jadi katakanlah teman-teman kalaupun ikut program saya saya contohkan di ini aja yang P2C 20 juta ya, tapi teman-teman dapat ilmu dan dapat istilahnya dasar untuk meracik tembakau. Kalaupun nanti setelah ikut nggak jadi buka pabrik, ruginya di 20 juta, tapi nggak bisa dianggap rugi karena membayar 20 juta dapat ilmu dan juga fasilitas ya. Beda dengan kalau teman-teman tanpa dasar, tanpa adanya pengalaman, langsung terjun mendirikan pabrik dengan modal yang mungkin bisa kita katakan ratusan juta, ternyata nggak jalan. Nah itu rugi banyak, barangnya mangkrak, kalaupun nanti dilelang atau dijual pasti nggak bisa kembali ya, modalnya tetap rugi. Makanya ya saya nggak memaksa, karena mungkin nanti kan ya teman-teman kiranya ya namanya kamu dibayar ya pasti merekomendasikan ya, pasti kan ada yang berasumsi seperti itu. Tapi ya monggo, intinya saya lebih menyarankan ya silahkan belajar dulu, nggak harus ikut Om ST, nggak harus ikut PDT, nggak harus ikut P2C. Teman-teman mau belajar di luar pun yang mungkin sudah, kalau teman-teman punya kenalan atau punya relasi yang sudah pernah mendirikan pabrik atau yang punya pabrik, nah itu mau tanya-tanya minta pengalaman di sana pun nggak masalah. Intinya saya nggak mengharuskan teman-teman ikut program saya, tapi saya mengharuskan teman-teman itu belajari dulu, pelajari dulu, fahami dulu, dan tanyalah pada orang yang berpengalaman sebelum melangkah atau yang kita di sini katakan untuk mendirikan pabrik rokok. Jadi jangan terus mungkin teman-teman merasa punya modal, merasa bisnis ini prospek walaupun nggak berpengalaman, terus mengeluarkan modal untuk mendirikan atau menjalankan bisnis tersebut, karena resiko. Ya semua itu kalau nggak punya pengalaman, belum punya dasar, belum tahu teorinya, belum tahu tekniknya, kalau langsung melangkah itu pastinya ya penuh resiko dan penuh tantangan. Oke, jadi intinya di program yang saya buat ini biayanya 20 juta itu sudah include semua fasilitas dan tadi yang saya jelaskan itu sudah include. Ya kalau transport enggak lah, kalau transport teman-teman tanggung sendiri, untuk kesininya pulangnya itu tetap teman-teman tanggung sendiri. Saya hanya di 20 juta ini saya hanya bertanggung jawab ketika teman-teman di sini, ya tempat istirahatnya, ya transportasinya, ya makannya, ya pembelajarannya segala macam itu saya tanggung jawab di sini. Tapi kalau untuk biaya data kesininya atau pulangnya itu ya teman-teman biaya sendiri seperti itu. Dan pastinya tetap nggak cuma 2 minggu, artinya nggak cuma 2 minggu itu walaupun teman-teman 2 minggu dari sini terus pulang atau balik ke rumah teman-teman, ketika di sana nanti ada kendala pun tetap kita bantu, tetap kita handle lah. Jadi nggak terus dari sini pulang terus kita lepas, enggak, tetap kita bertanggung jawab menghandle. Jadi katakanlah terjadi kendala ketika meracik, ketika eksperimen, atau terjadi ada hal yang terjadi yang di luar, artinya di luar kemampuan teman-teman masalah meracik, ya itu kita juga tetap bantu seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja. Mungkin kalau teman-teman ini menyimak sampai detik ini ya, ini sekitar 40 menit, artinya mungkin teman-teman memang membutuhkan apa yang saya jelaskan. Kalau enggak mungkin udah di skip dari tadi ya. Nah saya berterima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jika pengen mendaftar, ini di deskripsi saya hanya menyediakan satu nomor itu saja.
Jadi biasanya deskripsinya panjang kan, dari mulai link segala macam. Itu kita hanya kasih deskripsi, nomor admin untuk pendaftaran. Bagi teman-teman yang pengen daftar, silahkan sebelum nanti penuh atau isi semua, karena hanya 8 kuota. Nanti WA saja di nomor di bawah. Intinya pengen daftar P2C, lakukan registrasi dan inden harinya atau inden bulannya di boket, dipesan dulu agar tidak kehabisan kuota. Atau kadang kan mungkin sudah ngambil libur, katakanlah di bulan awal Mei sudah ngambil libur, ternyata setelah pesen di awal bulan Mei sudah isi. Lah itu di Om ST yang member kemarin itu ada yang seperti itu. Makanya di program yang terbaru P2C ini, kalau memang teman-teman minat, silahkan cepet-cepet daftar. Walaupun mau di bulan Agustus pun, tapi kalau daftar dari sekarang itu lebih bagus, karena nantinya agar ya sebelum diambil orang lain, intinya sebelum hari itu atau yang kuota itu dibeli atau dipesan orang lain lah, teman-teman kalau memang butuh segera pesan. Oke, mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.